menurut kami tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan klien kami mencoba membeli produk selai dari PT Asta. Izin, kendaraannya dilarang masuk dulu ya? Iya. Ya, tunggu saya Biar dulu dia masuk aja. Ketemu mereka di atas dulu. Masalah ini yang surat palsu keluar dari sini. Baik. Saya datang di sini hampir 13 kali ya. 13 kali selama 3 bulan sampai sekarang saya nggak dapat jawaban. Terakhirnya dia bilang surat yang keluar dari sini ada salahan. Salahan siapa? Nanti saya cerita semua habis meeting itu di atas dulu ya. Oke. Tunggu ya. Iya, Pak. Iya. Silakan. Hari ini kami datang ke Badan POM bersama klien kami Pak Tarik karena kami ingin mengadukan beberapa hal yang menurut kami tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan klien kami mencoba membeli produk selai dari PT Asta Guna Wisesa dengan merek dagang Morin, tapi ternyata produk yang dijual tidak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Dan hal ini mereka menjanjikan untuk menjual produk dengan gramasi 170 gram. Ternyata produk tersebut tidak atau belum terdaftar di Badan POM. Jadi hari ini kami mendapatkan kepastian dari Badan POM bahwa produk tersebut belum terdaftar di Badan POM. Jadi dalam hal ini kemudian Badan POM juga merasa sedikit dicurangi oleh Morin karena Morin membuat Badan POM bisa mengeluarkan surat keterangan ekspor atau Certificate of Free Sale yang isinya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, bahwa barang yang 170 tersebut belum terdaftar di Badan POM. Jadi yang terdaftar cuma 150. Betul, yang terdaftar hanya yang ukuran 150 gram saja. Berarti tadi hasil laporannya itu semua kelalaian dari BPOM juga ya? Nah, itu seperti apa? Ya, mungkin BP POM membuat surat tersebut karena tadi adanya pengajuan dari Morin yang ternyata tidak sesuai. Mungkin Pak Torik mau dijelaskan sedikit? Ya. Mau disampaikan. Assalamualaikum. Beti, kita ada masalah dalam PT Asta Guna Wisata ya, itu Morin, yang bikin selain Morin ya. Selama saya datang sama Pak Yogi, ini pengacara saya, Iwan Tutaan ya. Morin itu lagi pintar sekali. Dia penipuan saya dan penipuan Bipam. Bipam sendiri mereka waktu saya ketemu sekarang hampir 9 orang atau 10 orang mereka tidak tahu sama sekali. Karena barang yang saya belanja dari dia tidak ada registration. Padahal surat yang keluar dari Bipam di sini surat yang keluar bilang ada registration 170. Tidak ada di sini. Itu suratnya palsu. Bipam sendiri tidak tahu. Sampai mereka kaget di dalam. Terus itu barang yang dia bawa bukti baru, dia masih main. Bawa bukti baru, jarnya bukan sama. Itu apartemen, bukan apartemen. Botol. Botol itu bukan sama. Dia ganti botol, terus dia bikin full. Full itu nggak bisa, karena barang itu bisa rusak. Ini pertama. Dia masih main sampai sekarang sama Bipam. Terus selama 1 tahun itu saya nanya dia terus. Sekarang waktu saya datang ke Bipam, itu suratnya yang keluarin dari Bipam palsu, bukan asli. Maksud saya, dari Bipam asli, tapi orang Bipam tidak tahu, tidak ada registration 170. Ada 150 dan 250 dan 360 dan 90 gram, itu aja. Yang 900 gram, yang lain tidak ada dia. Sampai orang Bipam itu periksa kita, Bipam udah gimana? We talk to them, how we negotiate everything with them, and they say kita mau panggil Morin lagi. Morin ini, Bapak saya mau tanya, selalu bahaya karena ini Bipam, ini tempat pemerintah tidak boleh dimain. Kalau di negara kita main sama tempat pemerintah itu bahaya sekali. Saya nggak tahu, heran sampai sekarang mereka tunggu Morin. Sampai sekarang tunggu dia main sama saya, main sama polisi, main sama pendidikan di Mabes, main sama Bipam, di mana-mana dia bisa main. Karena dia pernah bilang sama saya, aku bisa beli siapapun di Indonesia. Ada uang dia dikeluarin, uang di bawah meja terus. Saya nggak tahu bayar di sini, bayar di sana, tapi yang penting bukti saya semua asli.
Mana dia? Sampai sekarang 6 bulan dia nggak ada bukti, nggak keluar. Saya keluar di media berapa kali, kenapa dia nggak balas? Karena dia salah, takut. Sampai itu yang media-media kemarin, dia keluar bayar orang, terus apa? Dihapusin semua. Tahu video-video yang kemarin yang kita bikin kan? Tidak ada di YouTube lagi. Hacker terus. Apa video yang saya keluarin dia hacker, video apa saya yang dikeluarin dia hacker. Kenapa dia nggak balas keluar di media ngomong? Kenapa? Saya suruh dia keluar ketemu saya face to face. Kalau dia berani, kalau dia berani harus keluar ketemu saya face to face. Ayo, berani nggak dia? Ya Pak, ini terkait laporan hari ini poinnya seperti apa? Ya tadi Punya apa yang cerita ya? yang jelas kita mendapatkan dua hal. Satu, bahwa ternyata produk yang mereka kirimkan ke Libya itu tidak terdaftar yang 170 gram. Yang kedua, bahwa BPOM sampai mengeluarkan SKE, surat keterangan ekspor itu hanya mungkin karena tadi mendapatkan data-data yang tidak sesuai dari Morin. Itu dua hal yang penting yang kita dapatkan hari ini. Yang ketiga, mereka akan memanggil Morin untuk mengklarifikasi hal tersebut dan akan melakukan tindakan lebih lanjut. Oke Bang, jadi artinya udah ada titik tengah ya Bang ya? Iya, yang paling penting kita memang sangat mengapresiasi apa yang BPOM sampaikan hari ini, karena kami membutuhkan support yang banyak dari BPOM agar kasus ini selesai. Oke Pak Torik, jadi kira-kira semua total kerugiannya berapa ya? Total saya itu kerugian saya 44 miliar itu, tapi itu paling saya menentukan lebih. Jadi dari transaksi itu Ya. sekitar 15 miliar. Ya, dari transaksi itu 1 juta US, itu transaksi saya untuk dia. Terus saya tunggu dia untuk 3 tahun atau 4 tahun. Saya sering keluar di media, minta dia ketemu saya face to face, dia nggak berani. Sampai sekarang, kenapa? Karena dia ada kesalahan. Tapi udah coba. Apalagi itu makanan Bapak, itu makanan. Di BPOM aja dia udah cheating BPOM aja. Tempat pemerintah dia berani. Apalagi saya. Barang itu makanan Bapak bahaya negara ke negara, itu tahu LC negara ke negara, bukan saya dan dia, Tarik dan Murim, bukan. Itu negara ke negara, LC tahu itu bahaya sekali Pak. Sampai sekarang saya nggak tahu mereka tunggu apa. Kalau bisa dijelaskan Bang, ini kliennya belinya itu berapa miliar? Awalnya itu ceritanya. Oke, jadi dulu antara Pak Tarik dengan Morin ini sepakat untuk membeli produk selai. Ada dua varian, yaitu stroberi dan kacang coklat. Karena yang untuk stroberi itu ada kemasan yang 170, maka klien kami juga meminta untuk ya udah bikinkan juga yang 170 dengan syarat sama terdaftar di BPOM. Disanggupilah oleh Morin. Dan tapi pada kenyataannya setelah dikirim ke sana, yang dikirimkan yang 150, bukan sesuai kesepakatan 170. Padahal klien kami mau menerima produk tersebut hanya apabila sudah terdaftar di BPOM. Jadi mereka mencoba menipu dengan tetap mengirimkan produk yang 150 tanpa melakukan pendaftaran yang 170. Padahal itu sudah disepakati, Morin akan mendaftarkan produk itu sehingga layak untuk dijual ke Libya. Itu akar permasalahannya. Terkait kasus ini udah berapa kali laporan untuk ke BPOM sendiri Pak? Tapi BPOM baru BPOM saya datang di sini, maaf, 13 kali saya datang di sini, 13 kali. Setiap kali orang lain ketemu saya. Pas Bayogi datang, mereka siap itu legal advisor yang lain. Sekarang saya nggak tahu itu kerjaan apa. Bayogi lebih tahu ya. Tapi mereka baik karena mereka baru tahu itu Murim penipuan mereka juga. BPOM tidak tahu karena itu Murim kemarin kirim suratnya, terus mereka tengah-tengah di stamp. Ini barang harus dijual di seluruh Indonesia, tulis itu di surat yang saya terima. Habis itu barang ini ekspor ke Libya. Kok barang harus dijual, udah jual di seluruh Indonesia tidak ada registration? Nggak mungkin. Bapak bisa beli makanan, siapa yang bisa beli makanan tak ada registration? Nggak ada kan? Harus diregister di BPOM kan? Kenapa ini bukan? Kenapa saya minta surat dari dia? Apalagi bro, dealing saya dengan dia harus barang yang saya belanja harus diregister di BPOM. Dia bilang sudah, saya terima suratnya dari BPOM. Pas barang datang itu beda, tidak ada registration di sini. Beda jauh itu. Iya, dari penjelasan dari Pak Torik ini kan 13 kali untuk datang ke sini kan. Ya. Untuk laporan di hari ini udah mulai kelihatan titik terang atau gimana? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dengan teman-teman BPOM dari berbagai departemen atau bagian, termasuk tadi dari bagian legalnya dan kemudian dari bagian penindakan. Hal ini kami perlukan karena kami membutuhkan tadi tindak lanjut yang tegas dari BPOM untuk
menyelesaikan kasus ini ke depan. Jadi kedepannya langkah selanjutnya yang akan dilakukan apa tuh Pak? Oke, untuk ke depan nanti mereka akan memanggil Morin tentu saja untuk mendapatkan klarifikasi maupun investigasi lebih lanjut, dan kemudian nanti akan memanggil juga kami untuk sama melakukan investigasi lebih lanjut juga. Untuk tanggalnya udah disebut? Belum, tanggalnya belum. Nanti kami akan informasikan ke teman-teman kalau saya udah dapat tanggalnya. Oke, mungkin sedikit Pak Torik harapannya gimana nih Pak? Ini kan udah ada titik terang. Regarding this case. Oh, sekarang aku jujur ya, saya senang sekali dalam Kupam karena orangnya semua itu jujur di dalam. Baru saya ketemu mereka dari dari A sampai Z semua jujur. Ini beda dan pendidikan beda dan Mabes beda. Ini orang Kupam jujur sekali. Saya yakin hak saya balik lewat Kupam. Saya yakin, percaya 100%. Karena mereka kerja dari hati. Tidak ada mainan di bawah meja di sini, tidak ada, nggak mungkin. Karena saya lihatin, saya ada feeling sendiri. Semua baik yang di dalam. Semua, saya tidak ada lihat yang jahat atau ini, nggak ada sama sekali. Saya yakin hak saya akan balik lewat Bupam. Saya yakin, karena Bupam sendiri bilang kok nipu kamu dan nipu kita. Kok dia bilang Murim berani nipu Pak Tarik dan nipu Bipam itu mereka bilang ini tempat pemerintah. Terus mereka periksa itu dokumen semua, lihatin dia ditipu mereka juga, bukan saya aja. Oh, terus mereka janji sama saya akan hak saya akan balik karena udah jelas, udah clear, udah clear, buktinya udah ada di atas meja. Tidak ada, maksud saya dari belum pernah registration 117 itu Murid, tidak ada sama sekali. Berarti saya yakin Bobam itu hak saya akan balik lewat Bobam karena semua orang baik, termasuk Ibu Vika. Ibu Vika kemarin saya ketemu dia itu case saya lanjut terus. Ketemu saya bikin janji udah baik. Saya terima kasih atas nama Ibu Vika. Oke, Terima kasih. Bang, sedikit Bang. Untuk mereka beda gambaran saya tahu jarnya beda, dia bikin yang baru, dia bilang ini yang Pak Tarik sudah import. Boleh cerita sama mereka, dia ganti jarnya dan ganti jarnya bukan not same as the one I got. Jadi tadi kami menunjukkan produk yang original yang dikirim ke Libya waktu tahun 2017-2018. Kemudian dari Bipom juga menunjukkan produk yang diberikan oleh Morin yang isinya sama 170 gram isinya tadi. Ternyata setelah kami periksa tadi, botol tersebut memiliki perbedaan baik dari desain. Ini menunjukkan perbedaan bahwa ini produksi tahun lama, produksi tahun baru. Kemudian juga ketika dibuka ternyata isinya full, yang dimana itu tidak mungkin dilakukan di market di pasaran, karena kalau barang ini diisi full maka akan sangat berbahaya. Satu, minyaknya bisa tumpah kemana-mana. Yang kedua, barang itu akan jadi rusak. Jadi tidak mungkin ada suatu kemasan yang diisi full, pasti menyisakan sedikit untuk rongga udara. Tadi satu lagi bahwa yang mereka serahkan kepada Bipom adalah botol dengan stiker yang tampak baru. Jadi nggak seperti yang lama, ini kan kelihatan kalau barang lama sudah jelek seperti ini, yang mereka kasihkan yang masih baru seperti ini. Ini kebetulan klien kami beli di lokal market, di supermarket di sini, jadi hampir sama persis seperti ini, cuman dia klaim bahwa isinya 170. Untuk laporannya sendiri Pak? Oke, tadi kami mempermasalahkan ini Certificate of free sale ini atau surat keterangan ekspor ini dikeluarkan oleh Bipom. Inilah yang mendasari mengapa klien kami mau membeli barang dari Morin. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa ini produk yang 170 sudah terdaftar di Bipom dan sudah dijual di Indonesia, sehingga ini khusus dibuat untuk diekspor ke Libya. Surat inilah yang menjadi dasar kenapa klien kami mau membeli produk dari Morin. Padahal ternyata di belakang hari kita ketahui bersama bahwa produk yang 170 gram ini belum terdaftar di Bipom. Itu akar masalahnya. Bisa sekalian difoto Pak? Apa ya? Itu. Kurang bagus. Kasus yang selai kacang coklat ini, ada juga kasus mengenai pengiriman 1 kontainer 4 stick untuk produk selai dengan varian strawberry yang 14 gram. Karena sebetulnya disepakati bahwa barang harus sampai ke negara tujuan itu 18 bulan agar masa expire-nya.
ternyata sampai di negara tujuan hanya 12 bulan, sehingga ini menyebabkan tadi singkat sekali masa expiry date-nya dan tidak sesuai dengan kontrak. Ya, dari Tanjung Priok harus keluar 1 tahun laku. Waktu keluar dari, maksud saya 18 bulan. Waktu dia keluarin barang dari factory dia, di laut 45 hari, di custom itu 15 hari, berarti 10 bulan laku aja. Itu tolak semua, saya nggak bisa jual itu. Karena jatuh tempo, expired already. Mabes sudah keluar. Terus saya laporan ke Mabes. Mabes itu waktu saya laporan saya yang kemarin itu, saya laporan hampir 20 kali. Saya tanya pendidikan, dia bilang sudah masuk. Pas saya laporan ke Bupam, periksa di Piminal, tidak ada kontainer 40 feet. Mereka apa aja yang saya bilang sama Mabes, mereka nggak di take. Karena saya nggak bawa terjemahan kemarin. Warga negara luar harus ada penterjemahan di sana. Saya nggak ada terjemahan, saya nggak bisa baca kan. Saya lihat, saya tanya itu Piminal, dia bilang kontainer 40 feet nggak ada. Padahal saya sudah kasih dokumen, sudah kasih semua. Jar yang saya punya asli, kasih Mabes di nompotin, dia bilang Pak Tarik kita nggak terima dari kamu. Boleh dong tegur kan tak expired tidak salah. Ada satu lagi, maaf, ini ada satu bukti untuk 40 feet, maaf ya. Ini harus bikin di foto, ini keluar dari Bipam juga ya. Kontainer ini 40 feet. Kontainer ini 40 feet. Sebelum jalan dari Tanjung Priok, karena saya terima barang indoor di sana. Ya, barang ini yang harus keluar dari Tanjung Priok laku 18 bulan. Pas dia keluar dari factory dia cuma laku 1 tahun. Ini buktinya, sobat. Ini buktinya. Ini buktinya, Pak. Laku cuma 1 tahun aja. Harus 18 bulan laku ini. 45 hari di laut, 15 hari di custom, berarti laku cuma 10 bulan. Apalagi itu sesuatu kontrak saya dengan dia harus laku 18 bulan. Di agreement LC. Sebelum saya buka LC, saya kirim dari sana ke factory dia. Sudah baca dia tengah-tengah kirim lagi. Pas bank itu lepas bank, lepas money dari sana, karena he cannot receive the money without the agreement, Ya, saya ulangi lagi karena salah tadi ya. Kontainer ini yang 40 feet, waktu saya ada agreement dari dia, harus laku itu 1 tahun, harus laku itu 18 bulan. Waktu keluar dari factory dia sampai Tanjung Priok 12 bulan, ya. 12 bulan kurang 8 hari atau 10 hari. Sampai di sana kurang 2 bulan. Berarti laku 10 bulan. Saya nggak bisa jual. Waktu saya ada kontrak dengan dia, LC, negara ke negara LC, kirim ke factory dia, dia sudah baca semua kondisi, sudah tengah-tengah, barang ini laku di dalam 18 bulan. Kenapa waktu saya laporan ke Mabes, ini nggak dimasukin? Waktu mereka periksa saya, mereka nggak dimasukin. 40 feet itu heran saya. Dokumen ini saya bawa ke Mabes hampir 15 kali. Mereka bilang sudah masuk, Pak Tarik sudah masuk. Waktu saya laporan ke Paminal periksa bilang tidak masuk sama sekali. Aneh enggak ini? Something wrong or not?